Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai konsep dasar audit kepatuhan syariah, di mana audit kepatuhan syariah yaitu mengevaluasi sebuah institusi agar tidak melanggar aturan syariah, di mana audit kepatuhan syariah ini memiliki fungsi yaitu memastikan sistemnya, prosedur kegiatan usaha yang dilakukan bank sesuai dengan aktivitas bank syariah. Adapun tujuan dari audit kepatuhan syariah ini yaitu memastikan operasional bank sesuai dengan aturan syariah sebagai pedoman dalam pengoperasian bank syariah. Adapun urgensi atau hal yang penting dalam audit syariah ini yaitu adanya kepatuhan untuk mengembangkan audit syariah yang berguna untuk memastikan efektivitas kepatuhan terhadap prinsip syariah yang memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Adapun materi yang saya akan bahas itu metodologi audit kepatuhan syariah. Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan hak as untuk lembaga keuangan syariah. Adapun pendekatan yang pertama yaitu pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman pada suatu instansi atau lembaga keuangan syariah. Nah, yang kedua itu pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islam. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan dan penerimaan atau ijab kabul. Nah, adapun kontrak yang terjadi berdasarkan pemenuhan 4 prinsip akad yaitu pembeli dan penjual, harga, objek akad, dan ijab kabul. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dokumentasi legal adalah sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, yakni hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akar produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah. Badan Kebijakan Pemantauan Syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak seperti keterpaksaan atau ikrah. Yang kedua yaitu kekeliruan dan kesalahan untuk pihak-pihak yang terlibat dan objek akad. Nah, yang selanjutnya yaitu ketidaksetaraan atau GUM, yaitu baik yang dampaknya serius maupun tidak. Selanjutnya muslihat atau takrir yang bersifat verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya barang atau aset yang ilegal. Dan yang terakhir yaitu tujuan atau motivasi yang ilegal. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan maqasid syariah. Prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum syariah dikenal dengan istilah maqasid syariah. Salah satu tujuan maqasid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar atau daruriyat dari seseorang yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam adalah agama, jiwa, keluarga atau keturunan, akal, dan harta. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut diperlukan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian atau gharar dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, seperti yang distandarkan oleh International Financial Reporting Standard atau disingkat dengan IFRS. Standar ini secara spesifik mengatur landasan dan fungsi auditor eksternal agar menjadi pendukung yang disediakan audit internal.
Nah, baik, itulah materi yang saya sampaikan mengenai tentang metodologi audit kepatuhan syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai materi standar penunjang proses audit, di mana standar auditing AAOIVI untuk audit di lembaga keuangan syariah mencakup 5 standar, yaitu yang pertama tujuan dan prinsip audit. Tujuan dan prinsip audit di sini memiliki tujuan utama dari audit EVI terletak pada pernyataan mengenai laporan keuangan yang disusun dalam semua hal material sesuai dengan prinsip syariah, peraturan, dan standar akuntansi dari AAOIVI serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktik di negara tempat lembaga tersebut beroperasi. Kemudian yang kedua ada laporan audit atau laporan auditor. Auditor di sini harus meninjau dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar dari laporan auditor di sini tuh meliputi yang pertama yaitu ada judul, kemudian yang kedua alamat yang dituju, kemudian yang ketiga pembuka atau pengantar paragraf, kemudian yang keempat ada paragraf lingkup, kemudian selanjutnya ada referensi untuk asivis dan standar nasional yang relevan. Kemudian selanjutnya ada deskripsi pekerjaan auditor. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai persyaratan audit manajemen. Istilah keterlibatan ini ditentukan dalam surat manajemen audit yang dimaksud untuk lembaga-lembaga keuangan yang melakukan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kemudian selanjutnya ada audit berulang dan perubahan keterlibatan audit, di mana dalam kasus audit berulang yaitu auditor tersebut kembali mengangkat klien di mana harus sadar dan setuju mengenai sebuah perubahan yang dibutuhkan dalam persyaratan dan pelaksanaan audit. Jika auditor tidak setuju dengan klien, maka auditor harus menarik diri dari penugasan audit setelah mempertimbangkan keadaan yang relevan yang bisa merusak opini audit. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab sebagai seorang auditor. Tanggung jawab auditor itu untuk mempertimbangkan penipuan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Kemudian standar ini memberikan pedoman pada karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan proses minimum yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Materi saya yaitu D. Prosedur audit berkelanjutan atau CAP. Metodologi yang harus diambil untuk khas dari lembaga keuangan Islam harus diawali dengan pertimbangan awal, karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Adapun beberapa yaitu continuous of monitoring and auditing. Pemantauan ini membantu memastikan kebijakan prosedur dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Hal ini melibatkan pengujian otomatis kegiatan sistem ini dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi didasarkan pada siklus bisnis yang mendasarnya. Sementara audit kontrol adalah kinerja otomatis yang pengendalian dan penilaian risiko pada setiap
pada setiap hari secara terus-menerus. Yang kedua, metakontrol. Metakontrol adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan. Misalnya, jika fasilitas pembiayaan bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat. Pengendalian internal dapat membantu meningkatkan manajemen. Selanjutnya yaitu independen dan objektivity. Proses audit perlu dikonsepkan kembali sebelum menerapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya, yang sering menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit kontinu, auditor harus diberitahu jika transaksi diberikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Selanjutnya, setelah pertimbangan awal, Lembaga Keuangan Islam siap membuat program berkelanjutan audit dengan langkah utama berikut. Yang pertama, establishing priority areas. Dalam menentukan area perilaku proses audit kontinu, auditor dan manajemen harus melakukan hal-hal berikut, yaitu A. Identifikasi proses bisnis yang kritis dengan mengelompokkan area yang berisiko. B. Memahami ketersediaan data audit kontinu untuk setiap area risiko. C. Mengevaluasi biaya dan manfaat dari daerah berisiko. D. Pertimbangan konsekuensi dari audit tertentu suatu daerah. E. Pilih aplikasi awal untuk mengaudit area yang dapat menambah nilai hasil lembaga keuangan Islam. Yang selanjutnya, yang kedua, identify rules. Langkah ini menentukan aturan yang dapat memandu aktivitas audit kontinu. Aturan-aturan ini harus diprogram dan diulang jika diperlukan. Yang ketiga, determinate proses frekuensi. Auditor perlu mempertimbangkan secara alami proses audit, termasuk waktu kegiatan sistem komputer, bisnis klien, dan ketersediaan auditor dengan pengalaman dalam audit tertentu. Selanjutnya, yang 4, configure parameters. Dalam menentukan cap auditor internal, harus mempertimbangkan manfaat, biaya didiksi, kesalahan audit, dan menindaklanjuti kepada pihak manajemen. Konfigur parameter dalam sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. A. Follow up tipe parameters yang berkaitan dengan perlakuan. B. Communicate the audit result. C. Continuous improvement. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.